Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me, Rebecca Masih, and Menara Doa, Jakarta. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat tersebut dikatakan dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Tetapi makin kesini, makin banyak hal tersebut diserongkan, Bu, ya. Ada kalimat yang menyatakan kita harus menjadi relevan dengan dunia supaya kita bisa diterima dan kita bisa menarik banyak jiwa kepada Tuhan. Apakah dengan relevan dengan dunia banyak jiwa akan dimenangkan untuk Tuhan? Masih bersama dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Menjadi gereja yang relevan. Itu gimana tuh? Banyak sekali ya yang mau seperti itu ya. Banyak sekali saya juga mendengar dan juga banyak melihat. Karena mereka kayaknya, maaf ya kalau saya katakan, seperti desperate ya, kayaknya sudah kayak hampir gimana nih caranya kalau kita nggak jadi relevan dengan dunia, kita kehabisan orang nih, nggak ada yang bisa ini kan lagi, karena kita terlalu terlalu kencang, terlalu lurus sekali dengan firman Tuhan, dengan kerajaan surga, nanti nggak ada orang yang datang gitu, nggak akan ada yang mau datang, nggak akan ada yang mau hadir. Lalu bagaimana kita? Nah, ya seringkali banyak orang yang tujuannya ke sana, Beka. Iya. Ya hanya untuk supaya gerejanya penuh, ya. Ya maaf ya, bukannya maksudnya menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan itu kayaknya udah seperti kabur banget ya. Untuk menginjili semua orang itu kabur ya. Iya. Kabur dalam arti meaningnya, tujuannya itu belum tentu yang semurni itu gitu ya. Tujuannya adalah memang tentunya pasti untuk bisa memenuhi ya gereja mereka, atau memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi keinginan hati mereka. Belum tentu memenuhi keinginan daripada Tuhan. Nah, apakah harus relevan dengan dunia? Tidak, Beka. Kalau kita ada seperti itu di Alkitab pasti ada tertulis ya. Tetapi kalau kita harus menjadikan, Beka sudah baca ayat, jangan menjadi serupa dengan dunia. Arti kata maksudnya relevan itu berarti kan kita hampir-hampir mirip ya. Atau ya kita terima dong, bisa terima seperti itu. Sedangkan firman Tuhan katakan tidak bisa seperti itu. Bahkan kita harus berubah supaya tidak serupa dengan dunia. Kenapa tidak serupa dengan dunia? Karena dunia pasti akan lenyap. Pasti akan hancur, lenyap. Kalau kita serupa dengan dunia, maka kita juga akan hancur dan lenyap seperti itu. Lalu gereja Tuhan kalau mau serupa dengan dunia, tujuannya hanya untuk menjangkau orang banyak, dengan kata-kata istilah untuk banyak orang yang bisa menerima Injil Yesus Kristus. Aduh, kasihan banget ya. Segala pengorbanan Tuhan Yesus yang sedemikian rupa di kayu salib, kalau kita tetap harus menjadi serupa dengan dunia, untuk apa Tuhan mati di kayu salib bagi kita? Betul kan? Supaya dia juga katakan bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, kenapa kita harus serupa dengan dunia? Kenapa kita harus masih relevan dengan dunia dalam hal ini? Hanya untuk supaya mereka nggak takut masuk. Mereka tetap bisa menerima. Tidak seperti itu firman Tuhan. Sejak dari perjanjian baru, ketika para murid dipenuhi dengan Roh Kudus waktu hari Pentakosta, pencurahan, mereka begitu dengan tegas dan nyatakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil Kristus Yesus, kebenaran Injil Kerajaan Allah dengan berani. Memang banyak tantangannya, banyak yang tidak suka, banyak yang menolak, itu pasti. Tetapi mereka tetap terus. Mereka nggak terus jadi, ya deh apa maumu, ya aku ikuti maumu supaya kamu juga bisa ikuti ini kita. Mereka nggak langsung kendorkan itu. Mereka tetap dengan teguh. Mereka tetap terus hadapi tantangan tersebut
Ya, walaupun mereka ditentang, kemudian dibunuh bahkan ya, dikejar-kejar bahkan ditangkap seperti itu, mereka tetap tidak mengubah atau membuat diri mereka relevan dengan kebudayaan mereka saat itu, dengan dunia kayak saat itu. Mereka tetap terus pegang Injil Kerajaan Surga. Ya. Toh ternyata juga banyak yang diselamatkan, banyak yang menerima Yesus Kristus. Ya, karena apa? Yang bisa mengadakan pekabaran Injil, memberitakan Injil, itu hanya Roh Kudus. Kalau kita sudah relevan dengan dunia, bagaimana Roh Kudus bisa menguasai kita? Bagaimana Roh Allah ini yang Maha Kudus bisa memenuhi kita dan menarik orang banyak? Jadi mungkin kalau memang banyak sekarang yang ikut, bukan karena Roh Kudus, bukan karena Injil itu, karena asiknya, karena sama. Kok nggak beda ya? Di dunia aku juga ada gaya disco begini, seperti lampu-lampu begini. Kok di sini? Oh ya sih, nggak ada bedanya. Oke lah, aku mau nih masuk gereja sini. Begitu kali. Iya. Jadi tujuannya karena nggak jauh beda kok dengan dunia. Jadi nggak apa-apa lah seperti itu. Iya, kalau dulu aku waktu masih anak muda ya, masih aktif di youth gitu ya. Kami bikin ibadah sedemikian rupa, sepertinya keren gitu ya, dengan lampu-lampu, DJ apa segala macam, sehingga kita bilang ya udah, daripada lo ajab-ajab di tempat dugem, mendingan lo ajab-ajab tapi di rumah Tuhan. Lebih holy lah istilahnya gitu ya. Sama-sama bisa ajab-ajab tapi pakai lagu rohani gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Aku nggak tahu ya apakah anak muda yang sekarang ini ya, generasi sekarang melakukan seperti itu. Tapi pada saat aku waktu masih youth itu, kami seperti itu gitu. Nah itu gimana tuh? Kita masih sampai sekarang ya masih banyak ya seperti itu ya. Ya seperti BK gitu. Apakah bisa kekudusan itu di dalam seperti itu ya? Nggak akan bisa. Itu hanya sekedar tipu muslihat daripada iblis untuk tetap kamu tidak melepaskan kebiasaanmu, tidak melepaskan adat istiadatmu, atau tidak melepaskan gaya hidupmu, supaya kamu tetap aku sudah kok cuman pindah tempat, cuman pindah tempat, tapi belum tentu pindah ke hatinya Tuhan Yesus. Nah itu yang masih tetap di hatinya dunia, masih tetap di hatinya iblis seperti itu. Nggak akan bisa kan seperti itu. Cuman hype-nya doang, senengnya, lagunya gitu. Ya penuhnya, banyak yang datang seperti itu ya. Tapi bagaimana? Coba, oke, kalau memang begitu, tapi apakah tidak lebih diperhatikan manusia rohnya? Nggak kepikiran tuh Nggak sampai ke kepikiran situ ya. waktu itu. Nah kasihan kan kalau hanya sekedar penuh ya, ternyata ibadah kita penuh dan luar biasa gini. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang memikirkan bagaimana manusia rohnya. Apakah betul-betul mereka menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh? Apakah betul-betul sudah ada perubahan di dalam kehidupannya? Apakah dia betul-betul sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan daripada iblis? Nah kan kalau hanya sekedar penuh begitu, kalau semakin banyak akan sukar loh untuk mengarah kepada manusia rohnya seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau menurut saya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan tentang pekabaran Injil? Apa perintah Tuhan? Ya, memang Tuhan memberitakan, pergilah kamu ke seluruh ujung dunia, jadikan semua bangsa muridku. Ya, tetapi kan tidak dengan cara seperti itu, dengan sembarangan. Udah deh kalau gitu kamu masih suka dengan hal dunia, nggak apa-apa, bisa di sini juga bisa lanjutkan hal tersebut. Itu kan bukan pengajaran yang Tuhan kehendaki. Ajar mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kebenaran Tritunggal yang benar, keilahian yang benar, kebenaran firman Tuhan yang benar. Bagaimana mereka harus lepas dari segala keterikatan kepada dunia. Tapi kalau kayak gitu kayaknya nggak populer ya Bu. Yang ada nanti sepi gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ya kejadian aja ya, kalau misalnya di daerah-daerah Eropa mungkin udah sepi gitu ya Bu. Yang ada cuman manula kadang yang datang ke gereja, dan anak-anak muda tuh kayaknya udah males gitu ya, karena ya itu tadi dibilang nggak relevan, dirasa sangat kuno, terus ya nggak asik lah gitu, dan juga kadang jaji gitu, jadi kayak kamu berdosa bla 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 gitu, jadi sehingga membuat mereka tidak nyaman dan akhirnya udahlah gue pergi aja gitu. Nah itu gimana tuh?
Tentang hal dosa memang harus kita nyatakan dengan berani, karena seperti Tuhan Yesus juga menyatakan dosa dengan berani. Tidak pernah dosa itu dibisik-bisik oleh Tuhan Yesus. Kamu berdosa loh. Kamu berdosa, lakukan ini. Dia akan katakan dosa itu di depan umum. Karena dosa harus declare di depan umum seperti itu. Itu namanya pekabaran Injil daripada Tuhan Yesus. Selama kita membaca di firman Tuhan, dia tidak pernah menegur seseorang tuh di kamar tersembunyi, nggak ada. Dia langsung tegur di depan umum. Supaya yang lain juga jangan ikut-ikutan berdosa, jangan ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Ya. Kalau takut untuk menyampaikan hal dosa, tentunya sudah bukan mengabarkan Injil. Pekabaran Injil dasarnya adalah kamu adalah manusia berdosa. Kamu tidak akan bisa masuk ke surga kalau kamu tidak bertobat dan menerima Yesus Kristus. Itu dasarnya. Ya, harus dengan dosa itu kita harus tegas. Ya, tentu saja ketegasan ini tergantung daripada keadaan orang tersebut. Ada yang harus dengan keras, ya, ada harus dengan biasa, seperti itu. Tapi kalau Tuhan bicara kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dengan keras sekali Tuhan berbicaranya. Karena Tuhan tahu orang ini nggak akan bisa berubah. Hatinya sudah bebal. Tapi kepada orang yang sudah berdosa, dia kemudian sadar dan mengakuinya, Tuhan menerimanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya gereja Tuhan takut sepi di sini, hanya kepingin rame saja di sini, ya itu sangat menyedihkan ya. Nanti juga bagaimana keadaannya? Apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Kalau hanya untuk memenuhi kuota aja, ya, sedangkan tidak memenuhi standar daripada kerajaan surga, standar daripada keinginan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagaimana? Pertanggungan jawab kita bagaimana? Hanya untuk penuh-penuhan supaya kelihatan banyak, supaya kelihatan ngetop nih banyak. Sukses. Tapi tidak perhatikan tentang kerohaniannya. Nah, kalau sudah banyak sekali dan mereka tidak berani, pengajarannya tidak berani tegas, tidak berani ke inti dasar daripada keinginan Tuhan Yesus, maka keselamatan orang-orang tersebut ada di tanggung jawab daripada para pemimpin dan gembala sidang tersebut. Ya, itu yang Tuhan sampaikan. Kalau kita tidak mau mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya, kita juga bersalah di hadapan Tuhan. Ya, kita hanya mau supaya penuh banyak. Karena kelihatannya kalau misalnya yang banyak penuh berdesak-desakan itu adalah yang sukses, tapi yang sedikit, yang tidak terlalu banyak itu ya gitulah dipandangnya orang sepertinya tidak sukses gitu. Tuhan Yesus juga mengatakan hal tersebut di dalam Matius ya, bahwa untuk kita itu Matius 7. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang akan mendapatkannya. Memang kalau yang pintunya luas pasti banyak yang masuk. Kalau banyak kelegaan yang diberikan, keleluasaan yang diberikan, banyak relevan yang diberikan, pasti akan banyak orang yang masuk. Pasti akan banyak. Karena sama sih banyak, pasti akan pintunya gede, banyak sekali. Dan situ menuju kepada kebinasaan, Tuhan katakan. Justru yang banyak pintu yang lebar itu, pintu yang leluasa itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi pintu yang sempit, disitulah menuju kepada kehidupan. Dan memang Tuhan katakan sedikit orang yang mau masuknya lewat situ. Memang ketika kita menyampaikan kebenaran BK yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan, sedikit orang yang mau mendengarkannya. Dan sedikit orang yang mau menerimanya. Karena itu Tuhan sudah sampaikan. Ya. Tetapi itu pun sedikit pun tetap kita harus lakukan itu. Sedikit tapi selamat. Sedikit tapi selamat. Daripada banyak tapi gak selamat semua. Iya sih. Banyak tapi Tuhan yang dikatakan ya di Matius 7 ayat 13 dan 14. Semuanya luas itu menuju kepada kebinasaan. Memang orang paling gak suka tuh masuk ke dalam pintu yang sempit. Aduh sesak, aduh gak enak, aduh
nyinggung banget deh. Aduh, nusuk banget deh. Aduh, selalu ngatain tentang dosa ini. Nah, memang dia dalam keadaan sedang berdosa. Ya, memang nggak enak, sesak. Tetapi di situ menuju kehidupan. Kalau kita mau dilucuti segala dosa kita, ya, sepertinya itu disesakkan. Masuk dalam hal yang sesak seperti itu, pintu yang sesak. Nggak enak. Nggak enak, ini dibuka, ini nggak boleh pakai, ini dibuka, karena supaya telanjang di hadapan Tuhan, supaya betul-betul kita mengakui keberadaan kita, bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, hina, dan kita butuh kekudusannya. Disitulah menuju kepada kehidupan tersebut. Iya, yang Ibu bilang ya, kalau aku dengar khotbah sharing Ibu gitu ya, memang secara pribadi itu keras banget gitu ya, Iya, Bu ya. keras. Nah, apakah memang yang harus seperti itu ya, Bu? Tapi kan ya balik lagi, kalau terlalu keras, mana kasihnya gitu, apa gimana gitu loh, Bu. Jadi orang kayak, ih, aku tersinggung, udah aku pergi gitu. Atau apa gitu. Jadi nggak balik-balik lagi atau gimana. Nah, itu gimana tuh, Bu? Ya, tapi firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus juga bicara keras sekali. Dan ketika Tuhan menyampaikan suatu firman yang keras, banyak orang yang mengundurkan diri. Dan memang banyak yang dari murid-muridnya juga yang mengundurkan diri. Tuhan Yesus nggak takut dengan orang yang seperti itu, dan yang dia takutkan adalah kebenaran dari Bapa yang harus dia sampaikan. Ketika dia mengajar, tidak ada dengan kekerasan di sini, bukan keras ya, tegas, dia tegas banget, ya. Dan dia tidak main-main tentang dosa. Dia tidak tutup-tutupi itu dosa. Dia akan buka itu semuanya. Itulah kasihnya dia. Beka, kalau orang berkata di mana kasihnya? Ketika seseorang itu menutupi dosa seseorang, di mana kasihnya? Kalau orang itu tahu bahwa orang ini kalau dia tetap berdosa, tetap melakukan dosa, orang itu akan menuju kepada kebinasaan. Lalu kasihnya di mana? Iya. Kasih yang sesungguhnya di mana? Membiarkan orang itu tetap sudah tahu nih di ujung jurang bakalan mau jatuh. Tapi biarin aja, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa, ikut aja tetap di sini. Tapi dia jatuh, dia akan dirampas oleh iblis. Iya. Di mana kasih yang sesungguhnya? Kasih yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tuh berani menegur kesalahan seseorang, sehingga orang itu sadar, oh iya, aku di ujung jurang nih. Aku bakalan mati nih kalau terus-terusan begini. Ada orang yang berani menegur dengan keras sehingga dia, oke, kalau gitu aku minta tolong. Nah, dia akan diangkat, dia akan ditarik ke situ. Tapi kalau ada orang, biarin aja deh, biarin, nggak apa-apa. Di mana kasih yang sesungguhnya, Beka? Ya, bagaimana seseorang bisa melihat kasih Kristus? Bukan dirangkul, bukan dikasih seperti ini. Kasih Kristus adalah ketika dia menarik orang yang berdosa. Tentunya kalau menarik orang itu dengan keras, Beka. Bagaimana kamu bisa menarik orang yang sudah di ujung jurang dengan kelemah lembutanmu, dengan ayo naiklah. Gak akan bisa kan, rampas dia, rebut dia, kan seperti itu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti kepada Petrus, dia keras menghardiknya, dia keras mendidik Petrus. Karena Petrus masih bisa diselamatkan. Tetapi kepada Yudas Iskariot, dia tidak pernah memberi nasihat apapun juga. Dia katakan, lakukan, pergilah apa yang kamu lakukan. Ya kan? Karena hatinya sudah dirasuk oleh iblis, sudah dikuasai oleh iblis untuk menuju kepada kebinasaan. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lalu Tuhan Yesus katakan, pergilah, laksanakan apa yang mau kau lakukan. Tapi kepada Petrus dikasih nasihat. Ketika dia menyangkal, dikasih nasihat sebelum menyangkal, kamu nanti ini loh, ini. Tapi tetap ada kasih, dihardik keras. Pernah baca ya, nyala engkau iblis, itu dari ketika Petrus menyampaikan bahwa Tuhan gak perlu mati, Tuhan gak ini. Nah, Tuhan itu menghardik dengan keras dan di depan umum. Gunanya untuk apa? Merampas Petrus daripada iblis, supaya Petrus tidak dirasuk oleh iblis. Saat itu Petrus memang dikuasai oleh iblis, dimasuki oleh iblis, tapi tidak dirasuk seperti Yudas. Ya, karena beberapa gitu yang aku dengar gitu ya, mungkin mereka lebih suka yang menyukakan telinga gitu ya, Bu ya, yang membuat tertawa, menyukakan telinga yang enak-enak gitu. Bahkan akhirnya menjadi excuses, alasan-alasan orang-orang yang berbuat salah dan terus berbuat salah gitu. Misalnya seperti yang aku pernah ada di FYP TikTok aku gitu ya. Jadi ada orang yang membuat
kan kalau sekarang ini yang lagi ininya adalah kaum itu ya Bu ya, yang LGBTQ gitu ya. Jadi ada orang yang membuat excuse gitu ya, kalau Tuhan itu ternyata ada LGBTQ di Alkitab gitu, dan orang-orang tuh kayak ya udah berarti boleh dong gitu dengan penafsiran yang salah. Nah itu akhirnya juga karena ya itu tadi ada independen, mereka merasa independen dalam diri mereka, jadi mereka merasa ya udah berarti di Alkitab juga ada kok tentang Daud dan Yonatan yang dibilang kalau gitu Salah diserongkan banget. sekali gitu kan ya. Sangat sekali. Dan akhirnya ya itu menjadi excuse gitu loh Bu, dan banyak ada juga yang aku dengar gitu ya, yang orang-orang yang bilang ya mengasihi, kita nggak boleh benci orang ya, benci dosanya, itu gimana tuh Bu? Sementara dia sudah ya VT-nya tuh udah banyak banget gitu ya orang, sehingga orang mungkin kalau kita udah tahu Alkitab, kita ini belajar ya itu nggak benar gitu. Tapi gimana dengan orang-orang yang buta sama sekali, yang misalnya dia orang Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab gitu ya Bu ya, sehingga ketika dia melihat ini, oh ternyata LGBTQ tuh ada ya di Alkitab, sedangkan hamba Tuhannya cuman ya udah apa gitu, tidak yang seperti di apa ya, bukan keras ya, tegas gitu ya, ya Bu. karena mereka tidak berani seperti itu. Ya, ada memang homoseksual tuh ada, tapi di mana? Di Sodom dan Gomora yang akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Ada, tapi bukan Daud dengan Yonatan. Itu salah, yang menyampaikan itu salah besar. Dia menyerongkan firman Tuhan. Dari mana? Dari iblis. Ya, iblis adalah selalu memberikan kasih yang palsu. Mengasihi tapi mengasihi yang palsu. Dia mau cari orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk berpindah hatinya menjadi miliknya dia. Tentunya dengan kamu ketahui bahwa iblis akan meniru ya. Dia seperti domba yang berbulu serigala. Seperti itu. Jadi dia serigala berbulu domba, kebalik. Jadi artinya dia tuh mau kayak lembut, kayak mau mengasihi, tapi dia tuh punya gigi yang tajam yang mau menerkam. Iya. Dia tuh kayak kasih yang palsu. Ya itulah kasih yang palsu, Beka. Kalau kita berkata mengasihi dong, kita harus mengasihi orangnya ya. Kita membenci dosa, dosanya. betul. Terus realitanya gimana? Caranya gimana? Kalau aku ya, aku kan selalu ngomong kayak gitu kan. Kita jangan benci orangnya, benci dosanya. Tapi kadang ya udah deh gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Urusan lu diri lah gitu. Kayak udah deh dosa-dosa lu gitu. Kan ke situ kan. Bohong banget kan artinya. Jadi itu hanya just a cliche, ya, palsu. Sedangkan Tuhan betul-betul dia menegur tentang dosa. Dia tidak ada tedeng aling-aling tentang dosa. Bahkan dikatakan kalau itu tegur dengan 4 mata. Kalau nggak bisa lagi tambah lagi saksi. Kalau nggak bisa lagi tambah lagi saksi. Kalau nggak bisa dideklar di depan umum. Itu kan firman Tuhan sudah sampaikan. Kalau bisa ditegur 2 mata, kamu lakukan ini ya. Dia bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak melakukan lagi, panggil lagi saksi. Terus lagi seperti itu. Kalau enggak, ya buka di depan umum, buka di dalam firman, buka di dalam mimbar, sampaikan. Karena mimbar itu adalah untuk tempat menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berarti ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berarti kita juga harus berani menyatakan tentang kesalahan, tentang dosa. Kalau di mimbar enggak berani menyampaikan tentang dosa dan kesalahan, kebenaran yang di mana yang disampaikan? Hanya berkat Tuhan, hanya Tuhan mengasihimu, Tuhan memberikan kasih karunia luar biasa kamu ini. Tapi tidak berani menyampaikan bahwa kamu berdosa. Dari mana? Kebenaran firman Tuhan itu ada ketika menyatakan tentang dosa, baru muncullah kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Iya betul. Bagaimana muncul kebenaran firman Tuhan kalau tidak berani menyatakan dosa seseorang? Kalau hanya mengatakan, oh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh baik, dia adalah gembala yang baik, Tuhan tuh setia, Tuhan tuh sayang, kamu nggak begini. Tunggu dulu, kalau sampai di situ aja, dia sayang dan setia. Tapi ketika kamu melakukan dosa, apa yang dia lakukan? Dia akan menegur dosa itu, dia akan membuat kamu harus bertobat dari dosa itu.
Itu yang benarnya. Itu adalah kebenaran firman yang sesungguhnya. Ketika seseorang hamba Tuhan atau siapa saja berani menyatakan dosa, itulah kebenaran firman Tuhan. Tapi ada juga nih Bu yang bukannya menyatakan dosa, malah ketika misalnya kita tahu nih, kita punya teman satu komunitas, kita punya teman yang mungkin ya, bukan mungkin ada kesalahan nih teman kita. Tetapi bukannya, kan tadi Ibu bilang kita ngomong berdua dulu nih, kamu gini. Tapi bukan seperti itu, yang ada malah sesama anggota itu ngomongin gitu loh. Ada beberapa yang aku temuin gitu ya. Jadi misalnya aku di sini gitu ya, aku berbuat salah gitu. Lalu teman aku bukannya ngasih tahu aku, tapi teman aku ngasih tahu teman yang lain, lalu teman yang lain dengan teman aku itu akhirnya jadi berdua gitu loh, gosip-gosip lalala gitu kan, ye gitu kan, udah wah asik bener gitu kan. Tetapi bukannya langsung ngomong ke aku secara personal, Beka kamu tuh salah, kamu tuh gini tahu gitu. Kan aku jadi tahu, oh iya aku salah ya. Aku akan maksudnya aku minta maaf juga sama Tuhan dan bertobat gitu. Tapi instead mereka melakukan itu, akhirnya ngomong ke teman yang satu, teman yang dua, teman yang tiga, teman yang empat, sehingga membuat perkumpulan. Dan si Beka tuh ya, dia udah pelayanan tetapi masih bla 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 gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Ya tentunya nggak benar juga. Karena saya selama ini, kalau saya pribadi, ketika saya disampaikan perintah dari Tuhan untuk menegur dosa, tentunya Tuhan yang beritahu cara. Tuhan yang tahu banget ya. Orang ini bisa diberitahukan dengan cara apa? Ya. Itu dari Tuhan. Ya, seperti yang firman Tuhan, yaitu dengan secara private berdua. Ya. Kemudian bagaimana? Apakah dia tetap terus melakukannya? Ya, kalau enggak, mesti harus ada lagi seperti itu. Ya, sampai akhirnya kalau tidak, ya emang harus dideklar supaya yang lain tidak mengikutinya, supaya dosa itu tidak terus beranak pinak, dosa itu tidak ditiru dengan itu boleh kok. Ketika tahu nih. Kemudian saya biarin ketika bicara, contoh nih, saya bicara sama Beka jangan melakukan itu lagi, gini-gini. Oh iya, gini-gini. Kemudian saya nggak tahu di orang lain, di teman yang lain, tahu kalau Beka masih melakukan hal tersebut. Sedangkan saya sudah memberitahukan itu. Kemudian yang lain juga tahu. Nah, mereka akan berpikir, oh boleh dong, Beka aja boleh, berarti saya juga ikutan boleh dong. Oh, iya. Nah, berarti akan menular kepada yang lain. Iya, aku pernah kayak gitu. Ya kan? Iya. Ini juga boleh kok. Karena saya sebagai leader nggak berani menegur kamu lagi. Tidak berani mengkeras kepada kamu. Yang lain, bolehlah orang dia, contoh dia WL aja melakukan itu, boleh kok. Berarti kita boleh dong. Gini-gini semua. Jadi rame, semua akan berdosa semua. Gara-gara saya nggak berani keras, nggak berani menegur keras lagi, nggak berani bawa saksi lagi. Oh Beka, katanya kamu masih gini. Ya. Kalau dibawa lagi saksi, iya gini-gini, minta ampun gini-gini. Kemudian mengulang lagi. Ternyata tambah semakin banyak yang melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Ketika saya menahu itu, saya akan buka di dalam umum. Karena itu firman Tuhan. Supaya yang lain tidak menjalar dosanya. Kita harus tegas. Kita harus mengikuti apa perintah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai leader, kita harus tahu yang tidak disukai Tuhan Yesus adalah dosa. Iya. Itu yang tidak disukainya. Nah, itu harus menjadi apa yang tidak kita sukai. Kalau saya kompromi, ya nggak apa-apa deh. Biarin deh dia ini, soalnya saya butuh, nggak ada lagi nih kalau nggak dia nih, misalnya kayak gitu, nggak apa-apa deh, biarin aja. Kemudian yang lain jadi merusak seperti itu. Itu apakah saya menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak. Saya menyenangkan orang lain, Oh enak di situ nggak ditegur, nggak apa-apa, nggak tahu sekalipun tahu nggak apa-apa, yuk layani lagi nggak apa-apa. Betul, boleh layani lagi, tapi harus diberesin dulu dosanya. Saya pun demikian, semua terbuka untuk bisa melayani, tapi beresin dulu dosanya. Setelah betul beres kamu dan tidak lagi berdosa lagi, layani Tuhan. Itu harus, gitu. Ya, tidak dibiarin, nggak apa-apa, dosanya tidak diurus, tidak dibereskan. Layani lagi yuk, layani lagi. Nah itu yang salah. Akhirnya dosa ini menguasai seseorang tersebut. Sehingga tidak lepas dari kehidupannya dan membuat orang jadi palsu. Seseorang yang mengizinkan seperti itu berarti koalisi dengan iblis. Jadi ikutan agennya iblis. Gak apa-apa dia orang, yang penting aku enggak, yang penting gak apa-apa banyak orang yang datang supaya ini. Soalnya dia kalau WL itu bisa
kayaknya membuat orang tuh gimana gitu, misalnya kayak gitu. Jadi banyak yang datang, biarin aja. Tujuannya apa coba? Egois, manipulasi. Dari mana? Dosa. Dari mana? Iblis. Karena begitu kita sudah kompromi dengan satu dosa, itu akan mencampuri, akan masuk. Sekalipun mungkin saya tidak berdosa melakukan apa yang kau lakukan, saya tetap berdosa. Kalau saya mengizinkan kamu tetap melayani tanpa saya membereskan dosamu. Tanpa saya membimbing kamu untuk ayo bereskan dosamu kepada Tuhan. Saya sama saja dengan kamu yang orang berdosa. Bisa ngerti? Iya. Lalu apa gunanya kita bersekutu? Apa gunanya kita menerima Roh Kudus kalau saya membiarkan seseorang tetap terus dalam dosa? Saya diminta pertanggungjawab oleh Tuhan. Kalau saya tahu ada orang tetap berdosa, tetapi saya tidak menegurnya, tidak berani menasihatinya. Sekali dinasihati, 2 kali dinasihati, tetap terus. Ya seperti firman Tuhan harus dideclare di depan umum seperti itu. Iya, dinasihati bukan diomongin ya Bu. Iya, harus dinasihati. Iya. Kalau saya tidak pernah ngomongin orang, saya sukanya langsung cus nasihati seperti itu. Iya. Ya, saya yang sering diomongin orang. Tapi gak masalah. Ini baik, saya mau baca dulu tentang ini ya. Di dalam Matius 18 ya, ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai, atau seorang bidat. Nah, seperti itu. Ya, itu yang Tuhan ini. Jadi sudah jadi orang bebal, bidat. Ya. Kalau yang kemarin saya sampaikan di PGE kalau nggak salah, yaitu seperti yang disampaikan Rasul Paulus, ada beberapa orang yang sudah imannya kandas, hati nuraninya sudah tidak murni lagi, maka dia lemparkan kepada iblis. Ya, ada beberapa orang yang sudah tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati, karena sudah kandas, sudah karam, itu dia lemparkan kepada iblis. Jadi dianggap sebagai orang bidat, seorang bidat. Iya, berarti memang ketika kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, kita yang pasti kita sudah boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Iya, ya, pasti Bu, ya. tidak. Dan ketika ada orang-orang yang di sekeliling kita mungkin kita lihat salah, ya enaknya adalah kita langsung tegur 2 mata. Kalau nggak mau ya udah ditegur bla bla bla, baru dibawa di mimbar gitu ya Bu ya. Dengan banyak orang, maksudnya. supaya orang itu bisa, nah kamu harus begini. Nah tetap nggak mau lagi ya harus dipandang dia sebagai orang berdosa, orang yang bidat, yang tidak bebal, yang tidak bisa ini lagi, dan harus lagi dijauhi. Seperti itu. Nah memang banyak sih orang-orang yang kayaknya salah dalam menerapkan firman Tuhan. Seperti tadi yang mereka katakan, sukanya mau merangkul, mau ini, kumpulin, seperti itu, dosa nggak baik. Saya katakan itu seorang yang palsu ya, yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, justru malah menyesatkan seseorang itu. Ya, kalau dia tidak mencari kebenaran yang sebenarnya, ya itu banyak sekali yang terjadi, BK. Iya, karena dengan dalih kasih, tapi sebenarnya kasih itu tidak yang harus yang belai-belai, harus dengan tegas. Iya gitu, dong. seperti Tuhan Yesus. Lihat orangnya bidat, orangnya bebal, dibelai-belai tambah bebal, mana bisa? Malah enak. Mana bisa? Iya sih. Ya. Iya benar. Wow. Hari ini aku belajar dibukakan kembali akan firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara sekalian yang mendengarkan podcast Up Close and Personal diberkati oleh Tuhan. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Terima kasih Ibu. Makasih Beka. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mendengarkan podcast kita. Terima kasih untuk support Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.